Sampah masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagian besar sampah tersebut belum dapat terkelola dengan baik. Jumlah tumpukan sampah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun, dengan jumlah sampah organiknya mencapai 20,93 juta ton per tahun. Contoh sampah organik antara lain limbah kulit nanas, biji alpukat, dan cangkang telur. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, kami, mahasiswa kimia Universitas Negeri Semarang, mempersembahkan inovasi bioplastik ramah lingkungan dari limbah organik. Halo semua, kami dari kelompok 1 dengan anggota Septina Praditya Malik, Tiffany Ayus Putri Liana A, Mega Nur Indah Andriani, Muhammad Haidar Hanif Amrullah, dan Tria Fatona. Bioplastik merupakan plastik alternatif yang ramah lingkungan dan mudah terdegradasi dalam tanah. Pada kesempatan kali ini, bioplastik dibuat dari limbah kulit nanas yang mengandung 17,53% pati, biji alpukat yang mengandung 81% pati, dan cangkang telur yang mengandung kalsium karbonat dengan persentase mencapai 97% untuk meningkatkan sifat biodegradasi dari plastik tersebut. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan bioplastik antara lain sendok, wajan, nampan, gelas ukur, loyang atau cetakan, oven, dan kompor gas. Dengan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti pati kulit nanas, pati biji alpukat, cangkang telur, aquades, dan kitosan. Selain itu, dibutuhkan juga gliserin, tepung tapioka, dan cuka. Prosedur pembuatan diawali dengan pengumpulan bahan baku seperti cangkang telur dari warung makan MBS Cempaka Sari, biji alpukat, serta kulit nanas dari beberapa penjual jus seperti Kedai Zahra, Kaila Jus, dan Orange Juice. Prosedur kerja selanjutnya adalah pembuatan pati kulit nanas. Kulit nanas yang diperoleh dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, dan dijemur hingga diperoleh simplisia. Simplisia yang diperoleh kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga diperoleh serbuk kulit nanas halus. Selanjutnya, serbuk kulit nanas ditambahkan dengan aquades dan di blender. Hasil yang diperoleh diambil filtratnya dan didiamkan selama 24 jam. Filtrat yang diperoleh dipisahkan dari endapan, sehingga kita dapat memperoleh pati kulit nanas yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses selanjutnya adalah pembuatan pati biji alpukat. Biji alpukat yang diperoleh direndam dengan air bersih selama 24 jam. Kemudian dikupas kulit arinya dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, biji alpukat ditambahkan dengan aquades dan di blender hingga terbentuk bubur biji alpukat. Bubur biji alpukat disaring dan filtrat yang diperoleh didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, endapan yang diperoleh dipisahkan dari filtratnya, sehingga diperoleh pati dari biji alpukat. Pati yang masih basah tersebut dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Langkah selanjutnya adalah preparasi cangkang telur. Limbah cangkang telur dicuci dan dibersihkan bagian epidermisnya. Kemudian cangkang telur dijemur di bawah sinar matahari.
Cangkang telur kering kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak, sehingga diperoleh serbuk cangkang telur. Proses selanjutnya adalah pembuatan bioplastik. Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti pati biji alpukat, pati kulit nanas, serbuk cangkang telur, dan kitosan ditimbang dengan tepat. Kemudian, tepung tapioka, pati biji alpukat, dan pati kulit nanas dicampur dengan perbandingan 1:1:0,5. Tambahkan juga 50 ml Aquades, 2,5 gram kitosan, 2 gram serbuk cangkang telur, 1 sendok teh cuka, dan 1 sendok teh gliserin. Selanjutnya, campuran diaduk hingga homogen dan dipanaskan dengan api kecil hingga sedang. Sembari memanaskan campuran, oven yang akan digunakan juga dipanaskan. Setelah campuran agak mengental, tuangkan pada cetakan. Adonan bioplastik kemudian di oven selama kurang lebih 20 menit dengan api kecil hingga sedang. Bioplastik yang telah diperoleh kemudian dikarakterisasi. Yang pertama dengan uji biodegradasi. Bioplastik yang diperoleh dari hasil sintesis ditanam di dalam tanah dalam waktu 2 hingga 3 hari. Kemudian diamati perubahannya. Selanjutnya adalah uji ketahanan air. Bioplastik yang telah disintesis direndam dengan air selama 2 menit dan diamati perubahannya. Berikut adalah hasil sintesis dan karakterisasi bioplastik. Setelah di oven, bioplastik akan memiliki tekstur yang kering dan menempel pada cetakan. Percobaan 1 diperoleh bioplastik dengan sifat kaku, mudah robek, transparan, dan terdapat butir-butir kecil berwarna jingga yang diduga berasal dari serbuk cangkang telur yang tidak halus. Percobaan kedua diperoleh bioplastik dengan sifat yang lebih elastis, tidak mudah robek, dan transparan, namun agak keruh dengan adanya butir-butir berwarna jingga yang diduga berasal dari cangkang telur. Percobaan ketiga diperoleh bioplastik dengan sifat elastis, tidak mudah robek, tidak terlalu transparan, dan terdapat butir-butir kecil berwarna jingga di permukaannya. Percobaan keempat menghasilkan bioplastik yang elastis, tidak mudah robek, tidak terlalu transparan, dengan tepian bioplastik yang menggulung, serta terdapat butir-butir kecil berwarna jingga di permukaannya. Percobaan kelima dihasilkan bioplastik dengan sifat elastis, tidak mudah robek, transparan, tepian menggulung, dan permukaan bioplastik yang tidak merata dengan adanya butir-butir kecil berwarna jingga. Percobaan keenam menghasilkan bioplastik yang terlalu tipis sehingga sulit dilepaskan dari cetakan. Selain itu, bioplastik yang dihasilkan bersifat lembab dengan permukaan yang tidak rata dan terdapat butir-butir kecil berwarna jingga. Uji biodegradasi terhadap bioplastik hasil sintesis percobaan ketiga menunjukkan bahwa bioplastik memiliki sifat biodegradable yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hilangnya bioplastik setelah 2 hari penanaman di dalam tanah. Uji ketahanan air dari bioplastik hasil sintesis percobaan ketiga memperoleh hasil bahwa plastik akan berubah menjadi lembek ketika direndam menggunakan air selama 2 menit. Hal ini menunjukkan bahwa bioplastik tersebut memiliki sifat ketahanan air yang belum cukup baik.